Salam saudara yang dikasih Tuhan, salam jumpa kembali bersama dengan saya di dalam renungan singkat kita pada saat ini, di mana kita akan berbicara tentang mengenal Dia dengan benar atau mengenal Allah dengan benar. Dalam Efesus pasal yang pertama ayat 16 dan ayat 17, penulis kitab Efesus menyatakan doanya kepada Allah supaya Allah memberi roh hikmat dan wahyu supaya jemaat di Efesus mengenal Allah dengan benar. Doa ini menjadi sesuatu yang sangat menarik, menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan. Mengapa di dalam doanya justru penulis kitab Efesus meminta supaya Allah memberi roh hikmat dan pewahyuan agar jemaat mengenal Allah dengan benar. Mengapa penulis bukan berdoa supaya jemaat sehat, supaya jemaat kuat, supaya jemaat diberkati, supaya jemaat itu berkelimpahan di dalam materi? Dan mengapa justru yang diminta adalah mengenal Allah dengan benar? Kita tahu bahwa kitab Efesus itu ditulis itu di masa sebelum abad pertama itu berlalu. Ada beberapa literatur menyatakan itu antara abad tahun 60 sampai 65, dan itu masih banyak pandangan yang lain, tetapi yang pasti kitab ini ditulis sebelum abad pertama berakhir. Yang artinya di masa-masa itu adalah masa-masa awal pembentukan gereja yang masih berhadapan dengan agama-agama lama, kepercayaan lama, baik itu animisme dan juga agama Yahudi dan kepercayaan dewa-dewi yang berkembang pada saat itu. Lalu kemudian agama Kristen juga berhadapan dengan secara politik, ekonomi, dan keamanan sangat banyak gesekan yang menghimpit gereja pada waktu itu. Tetapi yang justru sangat menarik adalah kita tahu bahwa kitab ini juga ditulis oleh Paulus menurut beberapa literatur, dan menurut keterangan dari pasal pertama, kitab ini ditulis semasa penulis di dalam penjara. Nah, dalam kondisi penulis dalam penjara, tentu mungkin sangat wajar kalau diminta doa supaya jemaat itu dipelihara sejahtera, sehat, mereka juga kuat, dan mereka juga terpelihara tidak mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami penulis. Tetapi justru itu bukan sesuatu yang didoakan oleh penulis kitab Efesus. Yang didoakan justru supaya Allah memberikan roh hikmat dan pewahyuan sehingga jemaat bisa mengenal Dia dengan benar. Mengapa demikian? Dapat kita simpulkan ternyata bahwa pengenalan akan Allah itu jauh lebih penting dari hal-hal jasmani, hal-hal lahiriah, dan hal-hal yang berbau kepentingan pribadi. Mengenal Allah itu jauh lebih penting daripada mengalami kelimpahan secara materi. Mengenal Allah itu jauh lebih penting daripada sekedar kenyamanan hidup. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena pengenalan kita akan Allah itu sangat menentukan sikap kita, tindakan kita, dan bagaimana kita menjalani kehidupan. Kuat atau tidaknya kita di dalam menjalani kehidupan itu tergantung seberapa kita mengenal Allah. Pengenalan yang benar akan menuntun kita kepada respon yang benar, tindakan yang benar, dan pengenalan yang sangat dangkal itu akan mengakibatkan kita juga mungkin akan mengambil tindakan yang salah, tindakan yang justru bertolak belakang dengan kebenaran, atau mungkin akan membuat kita jatuh dan lemah. Jadi pengenalan itu sangat penting karena pengenalan yang benar akan membuat kita bisa bertindak benar, berkata benar, berpikir benar, dan kemudian kita berjalan di dalam kebenaran. Banyak orang kecewa, itu bukan karena Tuhan tidak mau menolong. Banyak orang kecewa bukan karena Tuhan tidak bertindak. Banyak orang kecewa bukan karena Tuhan mengabaikan.
Banyak orang kecewa bukan karena Tuhan tidak mendengar, banyak orang kecewa bukan karena Tuhan ingkar janji, tetapi justru kekecewaan ini lahir dari sebuah konsepsi yang salah, di mana kita mengkonstruksi teologi bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah seperti yang kita pikirkan. Dan ternyata pemikiran kita ini sangat dangkal dan itu tidak sesuai dengan kebenaran atau tidak sesuai dengan realita bagaimana Allah yang sesungguhnya. Sehingga dengan konstruksi teologi atau pemahaman tentang Allah yang sangat dangkal ini, kita justru digiring kepada tindakan-tindakan yang salah, yang itu identik dengan kekecewaan, dengan frustasi, dan akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Banyak orang mengenal Tuhan hanya sekedar penolong, sekedar pemulihkan kehidupan kita, sekedar pembuat mujizat, sekedar penyelamat dalam hal-hal yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita lupa bahwa di satu sisi Allah juga adalah pribadi yang berdaulat di atas segala sesuatu. Kita memahami Allah itu hanya sekedar di dalam kebaikannya, di dalam kemurahannya, di dalam kasihnya. Tetapi kita lupa di sisi lain ada hal-hal yang Tuhan juga tekankan bahwa dia adalah pribadi yang berdaulat, pribadi yang harus kita akui di dalam kehidupan kita. Seringkali mungkin kita mengaku bahwa Tuhan adalah penolong satu-satunya di dalam hidup kita. Tetapi konsep ini seringkali bergeser kepada Tuhan hanyalah penolongku. Jadi konsep hanya Tuhanlah penolongku kadang-kadang di dalam prakteknya itu bergeser kepada Tuhan hanyalah penolongku. Jadi kalimat ini menjadi dua hal yang berbeda. Kalau kita mengakui hanya Tuhan penolongku, artinya kita menjadikan Allah itu satu-satunya penolong dalam hidup kita. Tetapi prakteknya itu bisa bergeser, Tuhan hanyalah penolongku. Artinya Tuhan itu hanya penolong. Kalau dia tidak tolong kita, kita akan merajuk. Kalau dia tidak bantu kita akan tinggalkan dia. Kalau dia tidak menolong kita akan kecewa. Nah, ini kadang-kadang lahir dan sangat sering kali terjadi karena pemahaman yang salah, pemahaman yang dangkal. Di tengah penderitaan saat ini yang melanda dunia, kesukaran yang terjadi, banyak orang mempertanyakan kehadiran Tuhan. Banyak orang mempertanyakan kemahatauan Tuhan. Banyak orang mempertanyakan kehadiran dan di mana pemeliharaan Tuhan. Tetapi, jikalau kita memiliki pemahaman yang benar, pemahaman yang komprehensif tentang sifat dan natur Allah, bagaimana Allah bekerja, saya percaya kita akan terhindar dari rasa kecewa. Kita tidak akan terjebak di dalam kekecewaan dan patah hati. Kita juga tidak akan memilih meninggalkan Tuhan, tetapi kita akan semakin teguh, semakin kuat, dan semakin berpengharapan karena kita punya pengenalan yang benar dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, sangat penting untuk mengenal Dia dengan benar. Pengenalan yang benar akan melahirkan tindakan yang benar. Orang yang kecewa seringkali bukan karena Tuhan mengabaikan, dan bahkan saya percaya Tuhan tidak pernah mengabaikan. Orang kecewa hanya karena keterbatasan pemahaman tentang firman Tuhan, keterbatasan tentang pengenalan akan Tuhan. Jadi kekecewaan itu hanyalah buah dari iman yang dangkal. Kekecewaan adalah buah dari pengenalan yang sangat sempit. Kekecewaan adalah buah dari pemahaman yang salah. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, mari belajar untuk mengenal Dia dengan benar, supaya kita terhindar dari rasa kecewa, terhindar dari rasa tertolak, terhindar dari rasa frustasi, terhindar dari rasa patah semangat. Pengenalan yang benar akan membangkitkan pengharapan kita, pengenalan yang benar akan membangkitkan semangat kita, pengenalan yang benar akan menuntun kita semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita dapat mengenal Dia dengan benar. Tulisan ini menuliskan bahwa pengenalan yang benar itu lahir dari roh hikmat dan pewahyuan. Artinya, pengenalan yang benar itu bukan lahir dari sebuah konsep berpikir secara logika manusia,
tetapi itu lahir daripada satu pewahyuan dari Tuhan yang sudah dituliskan di dalam Alkitab, dan juga mungkin melalui Roh Kudus yang berbicara di dalam hati dan pikiran kita, sehingga dengan demikian Allah menerangi kita untuk semakin kenal dan memahami firman Tuhan, lalu kita mengenal Dia secara mendalam. Allah adalah Allah yang dapat kita kenal sejauh mana Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Oleh sebab itu sangat penting kita untuk bergantung sepenuhnya kepada roh hikmat dan pewahyuan, sehingga kita dapat mengenal Dia dengan benar. Hikmat ini tidak lahir daripada konsep berpikir yang mengandalkan kekuatan manusia, tetapi itu lahir dari karunia Allah yang mau memperkenalkan diri kepada kita. Oleh sebab itu, penting sekali untuk mengenal Dia dengan benar, dengan meminta Roh Kudus menerangi hati kita, Roh Kudus menerangi pikiran kita, sehingga kita dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Dengan demikian kita memahami Allah, karena firman Tuhan adalah Allah itu sendiri. Semangat untuk kita teman-teman, mari belajar untuk mengenal Dia dengan benar. Jangan kecewa, jangan patah hati, jangan tawar semangatnya, tetapi bangkitkan pengharapan kita melalui pengenalan yang benar dengan Tuhan. Pengenalan yang benar dengan Tuhan itu hanya lahir ketika Allah menerangi pikiran kita, menerangi hati kita. Dengan demikian bergantunglah dan mintalah tuntunan dari Roh Kudus untuk kita dapat mengerti firman Tuhan dengan benar. Tuhan Yesus memberkati. Mari belajar mengenal Dia dengan benar. Salam. Haleluya.